Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 16 sampai 23. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Bapak yang di surga, terima kasih atas kasih karunia anugerah kepada kami yang Tuhan berikan, limpahkan, sehingga kami pada hari ini diberi kesempatan untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, berikanlah Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Hakim-Hakim 3 ayat 16 sampai 23, demikian firman Tuhan bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, seluruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depan itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikunci setelah ia keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita sepatutnya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus Raja kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita sampai hari ini. Kita ada dalam keadaan sebagaimana kita ada, baik kita dalam keadaan sehat atau kurang sehat, dan kita dalam keadaan kelebihan atau kekurangan dalam finansial, atau kita sedang bersedih atau bergembira dan bersukacita. Tetapi yang pasti sebagai anak-anak Allah, apapun kondisi pada saat sekarang atau permasalahan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan Tuhan selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar untuk kita dalam menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan juga berfirman dalam Lukas 12 ayat 4. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Bapak Ibu, janganlah kita takut dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Perjuangan kita adalah perjuangan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, di mana janji Tuhan kepada kita memberikan harapan dan kekuatan bagi orang percaya untuk menghadapi tantangan hidup dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan adalah yang pertama, janji Tuhan penghiburan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan padamu. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua di dalam Yohanes 14 ayat 27. Yang kedua, janji Tuhan tentang pengampunan. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Janji Tuhan yang ketiga adalah pertolongan. Mintalah maka akan diberikan
kepadamu, carilah, maka kamu akan menemukan. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan yang keempat adalah kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 36. Dan janji Tuhan keselamatan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan juga berkata, Tuhanlah yang menanggung kelemahan dan penyakit kita. Ini tertulis dalam firman Tuhan di Matius 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Bapak Ibu, kuatkanlah hati dan semangat kita dalam setiap keadaan dan kondisi apapun. Setialah kepada Tuhan, janganlah tinggalkan imanmu karena keinginan daging dan juga karena menuruti hawa nafsu kita, dan kita juga digoda oleh dunia ini. Kiranya kita selalu memuji, memuliakan Tuhan Allah kita, karena Tuhanlah yang memelihara, menjaga dan memberkati kita di dunia ini. Dia yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Haleluya. Pada kesempatan ini kita telah membaca dan mendengar firman Tuhan dari Hakim-Hakim, di mana pada masa Hakim-Hakim yang tertulis dalam pasal 3 tadi, ya, Tuhan mencobai bangsa Israel, di mana bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan hidup bersama dengan bangsa Israel. Orang-orang Kanaan, orang-orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang-orang Yebus ada di sana hidup bersama bangsa Israel. Di sini Tuhan mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah bangsa Israel mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa, atau mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ternyata bangsa Israel tidak mendengar, tidak menjalankan perintah Tuhan. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus menjadi istri mereka, dan memberikan juga anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak laki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah-Allah mereka. Di sini Tuhan murka kepada bangsa Israel karena bangsa Israel melakukan apa yang jahat, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah-Allah bangsa lain. Sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dijajah oleh bangsa lain. Raja Eglon, raja dari Moab, diberi kuasa oleh Tuhan, ya, untuk berkuasa atas bangsa Israel. Raja Moab ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu mereka maju menyerang, memukul kalah orang-orang Israel. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera dari suku Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Singkat cerita, Ehud membunuh raja Eglon dengan siasatnya. Ehud membuat senjata sehasta atau sekitar 45 cm yang ditaruh di pangkal pahanya. Kemudian Ehud berpura-pura menyampaikan suatu rahasia, yaitu firman Tuhan kepada Eglon, raja Moab. Tetapi kemudian tiba-tiba Ehud menusukkan pedangnya ke perut Eglon sampai mati. Dan kemudian Ehud melarikan diri. Ya, Ehud setelah melarikan diri mengajak bangsa Israel untuk berperang melawan Moab. Mereka membinasakan bangsa Moab. Ehud berkata kepada bangsa Israel, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu orang-orang Moab ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka, bangsa Israel itu mengikuti dia. Lalu bangsa Israel merebut tempat menyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang.
semua dibinasakan. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang gagah perkasa, tangkas, orang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu waspada atas kehidupan kita di mana kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta segala isinya. Firman yang turun ke dalam bumi itu, yaitu Yesus Kristus. Dia menyampaikan berita kabar baik, berita Injil, bahwa keselamatan telah diberikan kepada mereka, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati agar anak-anak kita tidak mengambil anak-anak perempuan orang-orang yang tidak percaya. Begitu juga jangan memberikan anak perempuan kita kepada anak laki mereka, sehingga sesuatu yang buruk terjadi kepada anak-anak dan keturunan kita, karena kita tidak memperhatikan perintah Tuhan dan Tuhan menghukum anak-anak kita dan keturunan kita. Peringatan Tuhan sudah jelas dan tegas melalui firman-Nya kepada kita pada hari ini. Dan ini perlu kita renungkan dan kita dalami untuk menjadi perhatian dalam hidup kita, agar kita tidak terjebak dalam rujukan dari orang yang tidak percaya, sehingga kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melawan firman-firman Tuhan, sehingga kita dihukum oleh Tuhan. Kita harus selalu beriman, percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya untuk memuliakan, memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan Yesus agar Roh Allah, Roh Kudus, Roh penolong itu selalu menyertai dan menolong kita setiap waktu. Kita tidak dapat hidup dengan benar tanpa pimpinan Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, Tuhan akan mengecamnya dan mengutuk. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Oleh karena itu, peganglah dan simpanlah firman dalam hati pikiran kita, sehingga kita tidak mengecewakan Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup kita dengan kasih dan kemurahan yang tidak terbatas, dan Tuhan menguatkan hati kita untuk melakukan kehendak firman-Nya. Haleluya. Amin.